Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat, NIM 105200127, Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas E semester 3, ingin menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Z. Haryanto. Definisi sumber hukum, macam sumber hukum, dan contohnya. Menurut CST Kansil, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Itu artinya, jika aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati dilanggar, maka dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Macam-macam sumber hukum. Ada sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil itu adalah sebuah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum, sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Contoh sumber hukum formil terdiri dari yang pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti material dan dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material berarti setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti formal berarti keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk dalam mana ia timbul. Undang-undang dalam arti formal biasanya memuat peraturan hukum dan biasanya sekaligus merupakan undang-undang yang dalam arti material. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian pembuatan yang sama dan dalam waktu yang lama. Suatu kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat secara normatif apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara tetap atau ajak dan dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan hak dan keharusan atau apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan hakim. Jurisprudensi berasal dari bahasa Latin jurisprudentia, yang berarti pengetahuan hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut jurisprudence, yang artinya ilmu hukum atau ajaran hukum umum atau teori hukum umum. Pada sistem common law, jurisprudensi diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Sedangkan sistem statute law atau civil law mengartikan jurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Keempat, traktat atau treaty. Melakukan konsensus atau kata sepakat mengenai suatu hal, lalu mereka mengadakan perjanjian, maka mereka menjadi terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Hal ini disebut asas pacta sunt servanda, yang berarti setiap perjanjian harus ditaati atau ditepati. Dengan kata lain, perjanjian yang mengikat para pihak yang mengadakannya. Yang kelima, pendapat sarjana hukum. Doktrin. Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Doktrin berkaitan erat dengan jurisprudensi. Hakim dalam memutus sebuah perkara seringkali mengutip pendapat para sarjana yang dipandang memiliki kemampuan dalam persoalan yang ditanganinya. Doktrin atau pendapat para sarjana hukum menjadi dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Ilmu hukum merupakan sumber hukum, tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Ilmu hukum akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum apabila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Selain 5 sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi. Revolusi atau kudeta merupakan salah satu sumber hukum yang abnormal atau tidak normal. Revolusi adalah suatu tindakan dari warga negara yang mengambil alih kekuasaan di luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Contoh sumber hukum material, yaitu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat hukum, dapat menjadi sumber hukum material.
Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban, agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Jelaskan tentang subjek dan objek hukum dan berikan contohnya. Subjek hukum adalah Nomor 2, jelaskan tentang subjek dan objek hukum dan berikan contohnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya yang termasuk subjek hukum saja dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Contoh, orang gila. Apa atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Pada umumnya, yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Subjek hukum sebagai manusia, secara umum mengapa manusia dapat disebut subjek hukum sangat jelas kedudukannya. Manusia dalam kelangsungan hidup sehari-hari mempunyai hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta aturan-aturan yang harus ditaati. Ketika hak dan kewajibannya tersebut dilanggar akan dikenai sanksi. Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan terdapat perluasan seperti dalam pasal 2 KUH Perdata yang mana menyatakan anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendakinya. Manusia yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum yaitu anak yang masih di bawah umur, orang yang berada dalam pengapuan atau dungu, sakit ingatan, dan lain-lain. Subjek hukum sebagai badan hukum, seiring perkembangannya zaman, selain manusia, badan hukum telah dianggap juga sebagai subjek hukum. Menurut Profesor Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki keyakinan sendiri, dan dapat digugat serta menggugat di muka hukum. Badan hukum sendiri memiliki kekayaan yang terpisah dengan anggotanya, begitu pula dengan hak dan kewajiban. Sebelumnya, badan hukum sebagai subjek hukum hanya diakui dalam hukum perdata. Hukum pidana tidak menganggap badan hukum sebagai subjek hukum dan dapat dipidana. Namun, seiring zaman, belakangan korporasi dianggap sebagai salah satu subjek hukum dan dapat dipidana. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan, korporasi adalah sekumpulan orang dana atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum, atau dalam pengertian lain, objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Biasanya, objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Secara umum, yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penggolongan benda yang perlu kita ketahui yaitu A. Benda terwujud dan tidak terwujud. B. Benda bergerak dan tidak bergerak. C. Benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. D. Benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat digantikan. E. Benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang. F. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Jelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Profesor Dr. Noto Nagoro menjelaskan, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat juga dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Seringkali hak disandingkan dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini, untuk mencapai kehidupan yang layak, keberadaan HAM memang sangat penting demi tercapainya hak warga negara.
HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal. Sedangkan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan kewajiban yang harus dijalankan berdampingan. Sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi, kewajiban berdasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Contoh hak terutama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak agar bisa merasa nyaman dan aman. Yang kedua, berhak mendapatkan pasokan serta aliran listrik dari pemerintah. Listrik sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Akses listrik menjadi salah satu hak yang harus didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat akses pelayanan dalam berbagai bidang yang memadai. Berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan juga menjadi salah satu hak dasar yang harus didapat dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini bukan hanya mencakup pendidikan formal saja, namun juga meliputi pendidikan informal. Contoh kewajiban terutama di lingkungan masyarakat yang pertama, wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan tidak melakukan perbuatan menyimpang. Yang kedua, wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Peraturan ada untuk ditaati. Jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang ada, maka lingkungan sekitar akan semakin aman dan tertib. Yang ketiga, wajib menghormati orang di lingkungan sekitar. Saling menghormati dan tahu tata krama akan membuat lingkungan sekitar semakin nyaman untuk ditinggali. Yang keempat, wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan budayanya, tentu harus saling menjaga toleransi dan menghormati agar kerukunan dan kesatuan tetap terjaga. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Peristiwa hukum menurut Sacipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum halaman 35 adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum, sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Lebih lanjut, Sacipto Raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumus kata-kata yang diam sampai ada seseorang yang meninggal dan menimbulkan hukum masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih rinci, apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan dengan peristiwa tersebut. Sacipto Raharjo menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja. Lain halnya apabila yang diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain, di sini hukum digerakkan untuk bekerja. Oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. Hubungan hukum menurut Suroso halaman 269, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Dan terlaksananya hak kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi. Segi kekuasaan dengan lawannya pledge atau kewajiban, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Orang atau badan hukum dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Logeman sebagaimana dikutip dalam Suroso halaman 270 berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan
prestasi subjek dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut pledge subjek. Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Contoh, A menjual rumahnya kepada B, A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada B, B wajib membayar kepada A. B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. Dalam contoh di atas, objeknya adalah rumah. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban rumah adalah objek yang bersangkutan. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya mengadakan perjanjian jual beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut, yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum.